Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget kita masih dikasih kesempatan, terutama kamu pada harus kalian yang teringat sama mantan, elah. Jadi yang masih dalam stadium 1 pemulihan fase 1 lah ya, tahap 1 gitu, masih keinget terus, dada suka sesek, suka panic attack, tiba-tiba pengen call, dan lu cocok banget karena kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bakal berguna buat lo. Apa tuh? Gimana caranya bikin mantan nyesel? Yakin deh lo pada pasti gelem apaan? Yakin deh kalian pasti pingin kan bikin mantan menyesal. Oke, gak usah berlama-lama lagi, aku bakal balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi dengan Ria Marliana di Self Healing. Buat kamu-kamu yang lagi pada kesepian, ini podcast bener-bener buat kalian, karena aku bakal nemenin dengan tips self healing. Khususnya buat kamu yang habis patah hati, entah kamu yang mutusin, entah dia yang mutusin, no problem. Karena aku bakal sharing sesuatu yang pasti kamu bakal beruntung pernah ngedengerin. So dengerin baik-baik, jangan kemana-mana. Kalau perlu siapin kertas dan juga pulpen. Buat apa mbak? Buat dimakan. Ya keles. Galak banget sih mbak. Ya biasalah, kalau gak galak bukan gue namanya. Oke, jadi gini. Buat kamu yang masih sedih, aku bisa ngerasain semua orang di dunia ini pasti, dan gue pastiin pernah ngalamin rasa sakit hati atau ditinggalkan oleh orang tersayang. Baik karena diputusin, baik karena meninggal dunia or something like that. Memang di dunia ini tuh, memang kita itu ada namanya pertemuan dan juga perpisahan. Hanya penyebabnya aja sih sebenarnya. Tapi sama-sama sakit mbak. Yes, bener banget. Apalagi mantan itu alasannya kayak gak masuk akal kan buat lo. Ya anggap aja dia udah punya yang baru, atau anggap aja dia selingkuh, kan lebih enak kayak gitu ya. Karena orang-orang yang benar mencintai, karena orang yang beneran tulus mencintaimu itu akan stay di hidup kamu sampai dengan jannah. Waduh, asik banget omongannya mbak. Lo beneran, karena memang kita semua tahu kok gak ada orang yang sempurna. Kamu salah banget ketika mencari sosok yang sempurna. Biasanya sih cewek gak mencari sosok yang sempurna sih. Cuman yang rata-rata nyari yang sempurna tuh cowok, biasanya gitu. Kalau misalkan masa lalunya si cewek gak baik, even sekarang cewek udah pakai jilbab, udah taubat lah ya istilahnya, itu dia kayak belum bisa menerima gitu loh. Tapi kalau cewek tahu cowoknya mungkin pernah jahat, bahkan pernah dipenjara, dia masih mau menerima masa lalu si cowok, ya nggak? Itulah kadang-kadang emang nggak adil ya, namanya juga cewek itu penuh dengan perasaan, apalagi kalau cewek udah pakai hati, kelar semuanya mah. Nah, terus gimana sih mbak biar mantan menyesal? Lu tahu nggak sih sebenarnya? Sesederhana ini ya, aku gak akan lama-lama karena bentar lagi aku harus mandiin anak-anak. Aku gak akan lama-lama. Gue kasih rahasianya langsung cash sama kamu. Jadi mantan itu akan bahagia ketika dia tahu bahwa lo terpuruk. Klise sih, tapi aku bakal ngejelasin itu kenapa. Jadi dalam tubuh manusia, terutama cowok, itu butuh banget, ada needs ya, ada kebutuhan untuk merasa dihargai dan merasa dibutuhkan, ya nggak? Ketika lo masih terpuruk seperti saat ini, gitu kan, kayak sekarang ini lo galau, nggak mau nggak mau kontak atau nggak mau melakukan hal yang seperti biasanya lah, gitu kan? Dia tahu dan dia ngebacanya bahwa ternyata lo masih ngarepin gue ya, gitu kan? Ternyata lo butuh banget gue ya. Ternyata aku dibutuhkan banget gitu. Ternyata lo gak bisa hidup tanpa gue. Asik. Nah itu tuh sebenarnya ada suara-suara kecil kayak gitu kalau orangnya jujur. Cuma banyak kan cowok kan gak jujur. Jadi sederhana. Kalau misalkan kamu pengen bikin mantan lo nyesel, jadilah lebih baik. Itu adalah pembalasan paling epic yang pernah ada. Gimana mbak caranya? Kadang-kadang aku bersyukur aku orang yang gak pendam, tapi juga
nggak mau maaf, gimana ya caranya itu. Jadi kalau golongan darah B itu orangnya cuek sih, lebih ke udah bodo amat lah ya. Tetapi yang aku salut dari golongan darah A, ketika dia bertekad untuk balas dendam, yang aku suka dari golongan darah A, balas dendamnya itu tuh dia gunakan untuk menjadi lebih baik. Ya emang sih gak 100% benar, karena dia meminta pengakuan dari si tertarget, misalkan mantan atau musuh kayak gitu. Tetapi yang kita pelajarin adalah bagaimana motivasi dia itu benar-benar yang yang namanya belajar lebih, terus meningkatkan prestasi, membahagiakan diri sendiri. Itu sih yang aku salut dari mereka. Coba kamu belajar dari para golongan darah A, bagaimana mereka bisa menjadikan sesuatu yang negatif itu untuk pull their up gitu loh, untuk memotivasi diri mereka jadi lebih baik. Makanya kenapa rata-rata golongan darah A punya prestasi. Ya seenggaknya ranking 1 di TK gitu ya, atau ranking 2 di SD, itu masih bisa diterima lah. Tapi coba kalian pikirin ketika si mantan, kamu bayangin ya, kamu tuh bisa bangkit menggunakan tangis-tangisanmu itu menjadi doa, menjadi niatan yang baik, hijrah atau apapun itu. Sekarang jangan, gak usah mikir apa-apa gimana dulu, gunakan rasa sedihmu itu untuk mendekati Allah. Boleh kok berdoa agar dibalik posisinya dibalik, karena sekarang kan kamu kayak yang ngemis-ngemis cintanya mantan. Nanti dibalik biar si mantan yang ngemis-ngemis cinta kalian. Emang bisa mbak? Apa sih yang gak bisa kalau misalkan Allah mau ngasih pelajaran sama orang, ya gak? Nah coba kalian renungin itu. Terus kemudian setelah udah mulai settle, kamu gunain diri kamu untuk menjadi lebih baik dari hal agama, dari hal prestasi, dan juga even kamu sedih, even kamu mungkin masih dendam dan apapun, mencoba untuk tetap seperti biasa aja, seolah-olah kamu gak butuh dia. Ada atau gak ada dia, kamu harus tetap hidup, kamu harus tetap berjalan. So coba deh, insya Allah mantan itu nyesel, dia sedih karena ternyata aku gak ngaruh-ngaruh amat ya di hidup dia kayak gitu. Ternyata dia keren ya, akhirnya dia malah makin penasaran sama lo. Udah coba dulu, kalau misalkan ada sesuatu yang pengen lebih ditanyain lagi, ada hal-hal yang pengen ditanyain, coba DM aku di @riamarliana87 atau sama teman-teman juga yang lain di @karaktercintagoldar juga bisa. So apapun ujiannya, kalian pasti kuat. Dan mintalah pertolongan sama Allah, insya Allah dikuatin. Jangan lupa berdoa biar dikuatin, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.